Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan tidak akan pernah lekang dari kita. Bagaimanapun keadaan kita, apapun status sosial kita, Tuhan tidak pernah lekang dari kasih setianya untuk kita. Saudara jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah renungan hari ini membawa kedamaian hati untuk kita semua, dan iman kita bertumbuh, dan kita dapat hidup dalam kasih Kristus dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Amin. Firman Tuhan kita untuk hari ini dari Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 20. Di bagian pembacaan firman Tuhan, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan Allah, tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku,
disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, ya engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkalakan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertindas. Ya. Jemaat Tuhan, Mazmur 9 ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas perbuatan ajaib Tuhan, yang mengingatkan kita bahwa Ia adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertindas. Siapa tempat perlindungan itu? Adalah Ia, ya Tuhan Allah. Dan Dia tempat perlindungan bagi orang yang tertindas pada masa kesesakan. Inilah yang terjadi kepada Raja Daud. Dia percaya Tuhan Allah tempat perlindungannya pada masa kesesakan. Di tengah dunia yang sering kali tidak adil, sedang jemaat Tuhan, Tuhan bertakhta sebagai hakim yang adil. Mari andalkan Dia sebagai benteng kita, seperti Raja Daud. Ada 3 poin yang dapat kita pelajari dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, sedang jemaat Tuhan, bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan bimbang, jangan ragu. Bersyukur dengan segenap hati. Di awal tadi ayat 1 dan 2 kita sudah baca, Daud memulai Mazmur ini dengan tekad untuk memuji Tuhan seumur hidup dan menceritakan karya-karyanya yang ajaib. Ucapan syukur bukanlah sekedar formalitas semata, jemaat Tuhan, hanya ikut-ikutan begitu, tidak, tetapi harus tulus hati, melainkan respon hati yang mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Dalam hal apapun, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Ya, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang kedua yang dapat pelajaran yang berharga untuk kita yang kedua adalah Tuhan adalah tempat perlindungan, jemaat Tuhan. Ayat ini memberitakan penghiburan luar biasa. Ayat 9 sampai 10 tadi kita sudah baca. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan, ketika Anda menghadapi badai kehidupan atau ketidakadilan. Sadarlah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Sedang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya kesesakan, sedang jemaat Tuhan. Mengapa setiap renungan yang saya sampaikan bahwa dalam kehidupan ini pasti ada masalah, pasti ada kesesakan? Karena kehidupan manusia tidak terlepas dari situ. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya masalah dan kesesakan. Sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Daud sendiri mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini yang perlu kita pelajari dari Mazmur pasal 9 ini. Yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah penghakiman yang adil. Ayat 7, 8, dan 16 yang sudah kita baca. Tuhan menghakimi dunia dalam kehadirannya. Kebenaran ini memberi kita ketenangan bahwa Ia melihat setiap air mata kita yang menetes, pergumulan kita, dan ketidakadilan yang kita alami. Pada waktunya kebenaran Tuhan pasti menang kalau kita bersandar kepada Tuhan seperti Raja Daud. Ya, walaupun dunia ini mengucilkan kita, walaupun dunia ini menghina kita, walaupun dunia ini meremehkan kita, tetapi yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya kita akan mendapat penghakiman yang adil dari Tuhan.
Tuhan akan membela kita, Tuhan akan membela perkara kita, dan kita akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yakin percaya sama Tuhan. Ya, kita akan menemukan solusi. Kita akan menemukan air mata yang jernih, rumput hijau. Kita akan dituntun ke sana. Air mata kita akan diubah dengan sukacita. Ya, yakin percaya sama Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa tempat perlindungan bagi orang yang tertindas. Siapa tempat itu? Yaitu adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus, yang memberikan damai sejahtera untuk kita, memberikan kasih-Nya dan keselamatan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih Tuhan. Kami percaya seperti Raja Daud bahwa tempat perlindungan kami yang tertindas hanya satu, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk melewati masa-masa kesesakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.